Ibu bapak jamaah hafizakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku. Jadi orang-orang yang besok di hari kiamat akan berpeluang bisa duduk dekat, berada di posisi yang terdekat dengan manusia pilihan, hamba terbaik dan semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling berpeluang dekat dengan Rasulullah besok di hari kiamat adalah aktsarukum ju'an, yang terbanyak merasakan kelaparan, atau orang yang gemar beribadah puasa. Wa tafakkuron, dan orang yang sering tafakur. Jadi Bapak Ibu, ibadah saum Ramadan ini adalah ibadah yang di samping akan mendapatkan berbagai macam hadiah dari Allah, banyak seabrek hadiah. Karena saking banyaknya dan ini tidak ada di bulan yang lain, maka kata Rasulullah, seandainya umatku itu tahu, seandainya umatku itu paham dengan segala kelebihan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, kata Rasulullah dalam hadisnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi umat ini akan bertamani, akan melamun. Ditamani itu melamun, mengharapkan sesuatu yang sangat-sangat istimewa, tetapi itu tak mungkin itu. Cuma karena kepingin sesuatu ini wujud, maka akhirnya bertamani. Nah, apa tamaninya? Antakuna sanatu kulluha Ramadan. Jika saja seandainya 12 bulan semuanya Ramadan. Ini apa jamaah? Ini mengandung arti bahwa puasa Ramadan ini bagi orang yang tahu, maka ini menjadi penentu nasibnya di dunia dan di akhirat. Di akhirat, orang yang berpuasa Ramadan surga merindukannya. Jadi kalau surga itu sulit untuk mencapai ke sana Bapak Ibu, tetapi dengan ibadah saum Ramadan orang akan mendapatkan satu derajat posisi di mana kalau puasanya diterima, ini dirindukan surga. Kemudian baginda Rasulullah dalam hadisnya, ini terdapat dalam kitab Lubabul Hadis, dinukil oleh Syekh Imam An-Nawawi dan juga Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi baginda Nabi memberikan kabar gembira, orang yang berpuasa Ramadan atau sering-sering lapar, aktsarukum ju'an, orang yang paling banyak berpuasa, itulah orang yang aqrabukum minni yaumil qiyamah. Itulah orang yang berpeluang besok di hari kiamat mendapatkan posisi yang terbaik, terindah, yaitu duduk dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya mau tanya, pemilik kunci surga itu siapa? Pemilik kunci surga, pemilik kunci surga atau pemilik syafaatul uzma tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi orang yang akrab dekat dengan pemilik surga, kira-kira masuk surga apa tidak? Nah, pasti masuk surga. Jadi puasa Ramadan ini akan menghantarkan para syaibun syaimat yang dalam berpuasanya itu imanan wa ihtisaban, ia akan mendapatkan satu tiket atau peluang di mana ia akan dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari, karena ini hanya kultum ya, tidak kajian, meskipun tadi saya sempat sebenarnya menyiapkan materi 1 jam karena kajiannya akan agak dalam, ternyata hanya kultum. Ibu, mari kita, Bapak-Bapak sekalian, mari kita kembali ingat dan kita kaji
Apa sih puasa itu? Puasa itu lughatan, secara etimologi itu al-imsak, menahan diri, menahan diri dari hal-hal yang halal, dari hal-hal yang halal dan juga yang haram. Jadi semua yang memang tidak diperbolehkan selama bulan suci Ramadan, terutama di siang hari itu kita tahan. Makan tadinya halal, kita tahan. Kita punya biji mata normal memandang, ya kita tahan dari hal-hal yang tidak boleh dipandang. Ucapan, ungkapan, statement, ya kita harus tahan diri dari statement-statement yang berpotensi akan menimbulkan pecah belah di antara umat, menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Jadi dengan ibadah shaum Ramadan ini, maka manusia akan menjadi orang yang diridhokan surga, karena apa yang selama 11 bulan kemarin terbebaskan kita, mau statement kayak apapun, mau memandang apapun, seakan-akan ada istilah STMJ. Apa itu STMJ? Sholatnya dilakukan terus, tapi maksiat masih jalan. Apa itu? Di medsos kita tebarkan berita hoax, ya. Di manapun kita sering melakukan perbuatan zalim, itu namanya orang sholatnya tetap jalan, tapi maksiat tetap terus. Jadi ibadah shaum Ramadan ini mendidik kita akan menjadi orang yang terbiasa menahan diri, menahan yang sebenarnya tadinya halal, ditahan karena memang diperintahkan untuk tidak melakukan makan, minum dan seterusnya. Kita masih ada mendengar bahkan dilakukan oleh orang yang sebenarnya menjadi public figure. Ini kalau bisa kita hati-hati, jangan ditiru. Orang yang suka ngutak-ngutik sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan di masyarakat, akhirnya masyarakat bingung. Ada Bapak Ibu ya, beredar di masyarakat, di media sosial, meragukan apa yang sudah dijadwalkan. Ada jadwal imsakiyah itu kan sudah berjalan puluhan tahun, sejak saya kecil ada jadwal imsakiyah yang menetapkan pun Kementerian Agama, ulama, MUI. Tapi ada sekarang orang berceramah, wah ada itu dalilnya imsakiyah itu apa itu? Nah, padahal ya Masya Allah, di mana itu cara dia menahan diri untuk tidak mengusik orang, untuk tidak mengganggu orang, apalagi sampai mengatakan apa yang sudah jalan dan itu tidak melanggar syariat, itu ternyata malah diutak-utik. Oleh karena itu jamaah, kalau kita ingin menjadi orang yang berpeluang dekat dengan Rasulullah, maka jadilah dengan ibadah masa Ramadan ini kita menjadi orang yang menang untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kita menjadi orang yang bisa mengekang diri, menahan nafsu kita, sehingga nafsu yang selama ini bisa mengalahkan kita, sehingga kita menjadi orang yang terbelenggu dengan nafsu kita, menjadi orang yang tidak bermartabat. Dengan kita berpuasa ini kita menjadi orang yang bermartabat, menjadi orang yang memiliki marwah, karena kita terbiasa dengan shaum Ramadan ini, ada empati, ada bisa merasakan apa yang dirasakan orang, kemudian kita terbiasa dengan tidak terlalu memperturutkan apapun yang sebenarnya kita bisa lakukan. Mungkin demikian Bapak Ibu hikmah tausiah pagi hari ini, karena sudah ada pesan tadi hanya sebentar. Mudah-mudahan sekali lagi shaum Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang akan kembali kepada jati diri kita, menjadi orang yang suci, yaitu minal aidin wal faizin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.